Hari ini kan udah sama-sama kita saksikan tadi pencanangan bulan imunisasi nasional ya. Rencananya tadi dicanangkan oleh Bapak Presiden, tetapi terakhir dicanangkan oleh Menteri Kesehatan. Ini artinya BIAN ini sudah kita mulai ya, tanggal 18 Mei sampai dengan bulan Juni nanti, targetnya 1 bulan ya. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan serentak di seluruh Aceh sesuai dengan harapan daripada Bapak Presiden, sesuai dengan harapan Menteri dan sesuai dengan harapan kita semua. Ya. Untuk target sendiri ada? Ya, kita di Aceh targetnya ini kan karena umurnya 9 bulan sampai 15 tahun. Jadi ada sekitar 1,4 juta jiwa anak-anak kita yang kita suntik. Dan ada 2 programnya. Yang pertama untuk tambahan, imunisasi tambahan yaitu campak dan rubella. Kemudian juga mengejar imunisasi yang lain, polio dan DPT ya, baik polio suntik, kemudian HB, DPT, HB, polio, 3 macam ya. Mudah-mudahan ini juga bisa diterima oleh masyarakat. Jadi pelaksanaan imunisasi tambahan ini kita tidak lihat lagi status imunisasi sebelumnya sudah situ atau belum, tetap kita berikan campak dan rubella ini tetap. Kemudian yang lain untuk melengkapkan status imunisasi yang belum lengkap. Walaupun sudah pernah diberikan, ini disuntik kembali gitu. Iya, campak rubella memang program ini. Program dia nggak selalu dapat ya, tapi yang sudah pun tetap mendapat, karena ini program tetap mendapat suntikan ulang. Pak, ini kan BIAN untuk mengejar imunisasi selama pandemi yang tertinggal Pak program ini kan? Bukan. Ini bukan hanya mengejar pandemi yang program tertinggal. Dia campak rubella ini memang sudah beberapa kali dibuat Pak Hakimi ya, dan kasusnya masih ada, kita masih temukan kasus di Aceh. Ini yang bukan di seluruh Indonesia, bukan hanya di Aceh, di provinsi lain juga masih ditemukan. Artinya kan belum eliminasi. Jadi program imunisasi ini juga terus ditambahkan imunisasi yang penyakitnya masih muncul ya. Mungkin Pak Hakimi bisa tambahan background yang kira-kira membuat pemerintah membuat bulan imunisasi nasional ini, mungkin bisa tambahan dari Kemenkes nih. Ya, terkait dengan campak rubella ini, karena yang pertama memang seperti yang disampaikan Pak Anik tadi, cakupan kita beberapa tahun kita memang rendah dan angka penyakitnya sudah mulai tumbuh, sudah mulai muncul banyak. Jadi rekomendasi dari WHO maupun dari ITAGI meminta kita 26 provinsi di Indonesia untuk melakukan langkah awal untuk melakukan imunisasi campak rubella ini. Nah, ditambah dengan melengkapi imunisasi atau imunisasi kejar beberapa jenis vaksin yang disebutkan oleh Pak Anik tadi. Itu. Ya. Pak, ini kalau capaian secara total imunisasi anak di Aceh berapa persen? Ya, kita termasuk rendah ya, apalagi selama Covid ini. Jadi cakupan imunisasi kita di bawah 50% ya. Di bawah 50%. Nah, makanya kita harus kejar nih. Bervariasi emang, ada yang lebih, rata-rata di bawah 50% ya. Daerah paling rendah? Pantai Timur lah. Pantai Timur ya, PD, Aceh Utara, Biren dan seterusnya. Mungkin Aceh Tengah lebih bagus sedikit, Aceh Selatan lebih bagus. Pantai Timur ini yang paling rendah. Pak Anik, ini mungkin masih ada terjadi penolakan dari masyarakat. Masih ya. Nah, apa langkah Dinkes sendiri? Ya, tentunya kan ini tidak hanya dari Dinas Kesehatan, jadi semua pihak, semua elemen masyarakat ini harus meyakinkan masyarakat kita untuk dapat supaya anaknya itu disuntik imunisasi, karena ini sangat bermanfaat. Kan kita bisa lihat jadi pelajaran kasus COVID ini. Begitu semua masyarakat mendapat vaksin, kan jelas langsung turun kasusnya. Justru di Cina kemarin naik, di Amerika naik, kita nggak naik lagi, turun. Ini bukti bahwa vaksin ini memang sangat bermanfaat ya, untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap anak dan orang dewasa supaya virus yang masuk ke tubuh manusia itu tidak bisa menimbulkan penyakit. Pak, satu lagi Pak, Presiden sudah memberi kelonggaran untuk buka masker di ruang terbuka, namun di dalam dan itu juga masih ada pengawasan. Bagaimana sikap pemerintah daerah Pak? Sama. Kita selalu aturan apapun kita ikuti pusat. Apa arahan Presiden itu menjadi arahan gubernur, menjadi arahan bupati, sampai ke daerah, menjadi arahan pimpinan-pimpinan kita di semua level. Langkah yang ada bentuk pengawasan pada di dalam ruang? Ya, tetap. Ya, kita selalu anjurkan
semua kegiatan-kegiatan itu mengikuti protokol kesehatan. Kalau protokol saat ini membebaskan masker di luar ruangan, tetapi di dalam ruangan tetap pakai masker. Kalau untuk antisipasi lonjakan kasus Pak, dari Pemprov sendiri seperti apa? Ini kan kita udah nol. Ya itu mengikuti aturan itu. Ya, aturan yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden itu diikuti. Kalau nanti kasusnya naik, masker tetap harus dipakai lagi. Ya bisa jadi, kita kan lihat tren kasusnya. Kalau kasusnya mudah-mudahan jangan naik lagi, yaitu aturan ini berlaku selanjutnya. Kalau pemerintah Turun lagi nanti, mungkin di dalam ruangan juga nggak perlu pakai masker lagi, jadi tergantung tren kasus ya. Kalau pemeriksaan swab PCR masih kita Pak atau gimana? Kita masih lanjut. Kapanpun siapapun yang mau periksa silahkan ke laboratorium kita. Dan masih gratis, belum bayar. Tapi tidak diwajibkan lagi ya? Tidak diwajibkan. Aturan-aturan tertentu masih wajib. Naik pesawat belum 3 kali vaksin wajib. Ya. Ada aturan-aturan khususnya. Saat ini yang masih wajib kan naik pesawat belum vaksin 3 kali. Ya, belum berapa booster. Itu wajib. Kalau lain belum. Nggak ada ya. Pak, ini ada penyakit yang soal hepatitis akut yang sudah diterima dapat di Indonesia nih Pak. Di Aceh gimana tuh Pak? Langkah antisipasi? Ya, itu kan sama sebenarnya. Semua penyakit itu berhubungan dengan kebersihan. Ya. Jadi kita emang belum dapat kasusnya belum ada, belum ditemukan atau belum dilaporkan. Di luar Aceh sudah mulai ada, di Jakarta ada, di Pulau Jawa sudah ada. Kalau kita lihat penyebaran kasus penyakitnya, hepatitis A ini hampir sama juga dengan penyakit-penyakit lain. Dia sangat dipengaruhi hepatitis akut, bukan hepatitis A, hepatitis akut ini yang baru ini sangat dipengaruhi oleh pola hidup. Jadi hampir sama. Kalau kita selama Covid sudah menjaga kita tetap bersih ya. Pakai masker, cuci tangan, makanan yang dimakan juga harus dimasak ya betul-betul matang, kemudian tidak minum air sembarangan. Karena media penyebaran virus itu kan bisa dari air juga kalau hepatitis ya. Bisa melalui darah ya, atau melalui makanan-makanan lain yang terkontaminasi. Kita ini kan belum, yang hepatitis akut baru ini belum jelas. Nah, belum jelas Pak Hakim ya. Belum jelas kita bentuk virusnya bagaimana, ini masih dalam penyelidikan. Dan mudah-mudahan ini tidak menyebar luas, kita harapkan seperti itu. Makanya upaya yang paling bagus ya preventif. Preventif itu berpola hidup bersih dan sehat ya. Ini kan menyerang anak-anak katanya Pak ya? Ya, anak-anak sampai umur 15 tahun ya kan. Nah, makanya anak-anak makan jangan sembarangan ya kan. Jajan di sekolah juga pilih-pilih. Kalau bisa kami mengajak semua masyarakat, termasuk guru, itu memantau jajanan anak di sekolah atau di rumah. Jangan sembarang. Pilih makanan yang memang betul-betul masak. Pilih makanan yang betul-betul bersih. Kemudian tangan anak-anak juga dicuci bersih-bersih pakai sabun, seperti yang sudah kita praktekkan pada masa Covid. Ini dipertahankan, bagus untuk menghindari penyakit-penyakit yang terutama disebabkan oleh virus ya. Oke.